Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Rudy Franz Emin. Pendeta saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan sekolah Sabat kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sampai kami boleh tiba lagi di Sabat-Mu yang suci ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulaikan acara rumah tangga, sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Berkati sepanjang acara kami hari ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Salam, selamat Sabat, sahabat-sahabat Cornelius Media, dimanapun Anda berada. Untuk program rumah tangga pada Sabat ini, kami beri judul Menerima Perbedaan. Menerima perbedaan. Jadi dalam rumah tangga bagaimana kita diajarkan untuk menerima perbedaan baik suami maupun istri atau pasangan kita masing-masing. Dan ayat yang kami ambil terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 33 yang berbunyi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suamimu. Rumah tangga bukannya hanya berarti untuk menjadikan tempat makan, atau menjadikan tempat tidur, atau hanya mendirikan sebuah bangunan yang indah dan lain sebagainya. Jika itu yang menjadi fungsi dari rumah tangga, maka malapetaka telah berada di muka pintu rumah tangga kita. Banyak orang merasa bahwa runtuhnya satu rumah tangga dan kehidupan kekeluargaan adalah menjadi tanda amaran bagi masyarakat modern. Dan hal ini sama bahayanya dengan bom atom. Nah, dari beberapa hal yang menjadi kunci kebahagiaan keluarga, kami mau memberikan satu langkah untuk menuju keluarga bahagia. Dan itu adalah menerima pasangan kita, apapun keberadaannya.
Waktu kami menikah dulu, saya berpikir bahwa pasangan saya adalah seorang yang lengkap, sempurna. Ya, tidak ada kesalahan, kelemahan padanya. Dan ternyata setelah kami mengalami kehidupan dalam rumah tangga, banyak kekurangan, banyak keterbatasan dari pasangan kami. Dan bahkan diri kami sendiri pun kami merasakan ada banyak hambatan-hambatan, pergumulan-pergumulan. Di dalam rumah tangga ada banyak perbedaan-perbedaan. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda yang kita lihat, yang kita alami dalam rumah tangga kita. Nah, untuk itu perlu adanya kita belajar menerima perbedaan ini. Belajar menerima kejanggalan serta menghormati satu dengan yang lain. Nah, apa itu menerima pasangan Anda? Pertama, itu berarti memandang pasangan Anda sebagai seorang yang layak. Dua, itu artinya menyukai dia seperti apa adanya. Yang ketiga, menghargai haknya untuk berbeda dari Anda. Yang keempat, membiarkan dia memiliki perasaannya sendiri mengenai berbagai hal. Dan yang kelima, menerima pasangan Anda artinya menerima sikapnya pada satu saat. Tidak peduli itu berbeda dari sikap Anda. Menerima pasangan kita adalah satu hal yang tidak mudah tentunya. Sebelum kita menerima perbedaan pasangan kita, kita perlu menerima diri kita apa adanya. Jadi ini adalah salah satu kunci bagaimana kehidupan keluarga kita bahagia. Kita harus menerima dulu kekurangan kita, keterbatasan kita, dan kemudian kita belajar untuk menerima kekurangan, keterbatasan pasangan kita. Nah, faktor yang penting dalam menerima pasangan Anda adalah bagaimana ada sifat toleransi. Apakah itu perbedaan ketepatan waktu, perbedaan dalam peribadatan ya yang kita lakukan, cara mungkin kita duduk, cara kita berdiri berbeda, ya cara bicara kita dan lain-lain. Nah, apabila ini ada toleransi, maka keluarga kita akan berjalan dengan stabil. Ya, sebuah sikap yang sering membuat keluarga dalam masalah adalah mengomel. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan yang mungkin sering ada di dalam kehidupan kita, yaitu sering mengomel. Ya, istri maupun suami, ya dia mengomel karena malas, mengomel karena tidak membersihkan rumah, ya. Mengomel karena terlalu banyak main HP dan lain-lain. Memang wajar kalau ada hal-hal yang prinsipil, ya, maka tentunya kita bisa mengomel. Dalam hal ini bisa memberikan nasihat-nasihat. Nah, namun mengomel kepada hal-hal yang tidak terlalu penting, ini akan menambah masalah. Ya, mematikan rasa cinta, membangkitkan perbantahan, membuat rumah tangga tidak akan bahagia. Ya, seperti memasak nasi, ya, merebus air, hal-hal yang kecil, menyapu rumah. Tentunya mengomel ini tidak perlu kita terlalu berlebihan untuk kita nyatakan dalam rumah tangga. Itu bisa kita komunikasikan. Ya. Nah, sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada, dapatkah saya menerima perbedaan ini? Menerima perbedaan karakter atau lain-lain terhadap pasangan saya. Apapun dan betapapun sulitnya kita menerima pasangan kita yang tidak sempurna, Tuhan ingin agar kita mencintai walaupun kita kurang dicintai. Kerinduan dalam rumah tangga agar ada hubungan baik, ya, agar kesehatan mental kita baik, saudara-saudaraku, maka kita harus menerima hal-hal yang sulit. Ya, walaupun dalam situasi negatif dalam rumah tangga, maka kita harus mampu untuk melewatinya dan menyelesaikannya. Apa yang berbeda ini? Kiranya Tuhan menolong kita di dalam rumah tangga kita semua. Saya percaya walaupun banyak perbedaan dalam rumah tangga kita, dan perbedaan-perbedaan ini yang seringkali membuat masalah semakin berat dan berakhir dengan perpisahan. Namun saya mengajak kita, mari kita menerima pasangan kita masing-masing. Apapun, bagaimanapun dia.
dengan kasih Kristus yang diam di dalam diri saya, kita akan memberikan kasih. Kita akan memberikan kehormatan, penghargaan kepada pasangan kita, di rumah kita, di rumah tangga kita. Demikian penyampaian pembahasan rumah tangga yang kami boleh sampaikan. Tuhan memberkati kita. Salam. Besarlah ya Tuhan, kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku.
Shalom dan berjumpa kembali dengan kami, Cornelius Media, dalam pendalaman Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sabat. Puji Tuhan, triwulan yang lalu kita baru saja menyelesaikan pelajaran-pelajaran penting dari kitab Markus. Dan saat ini kita tiba pada triwulan yang keempat yang berfokus pada tema-tema penting di dalam kitab Yohanes. Saya Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan membahas pelajaran yang pertama dengan judul Tanda-tanda yang menunjuk pada jalan. Sebelum kita membahas pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ketika kami akan mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat ini, kiranya Roh Kudus akan memberikan inspirasi sehingga kami dapat memahami apa yang dimaksudkan Tuhan lewat pelajaran ini. Kami serahkan pembahasan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih, ada 4 bagian yang akan kita ikuti di dalam pembahasan Sekolah Sabat kita. Yang pertama, kita akan melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran pekan ini. Kemudian yang kedua adalah makna dari ayat inti. Yang ketiga, kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada pokok-pokok pembahasan pada per hari pekan ini. Dan yang keempat adalah aplikasi dari pelajaran minggu ini. Baik, kita lihat hal yang pertama, apa objektif atau sasaran dari pelajaran Sekolah Sabat kita triwulan yang keempat ini. Ada paling sedikit 6 sasaran atau 6 objektif dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang pertama, pelajaran ini adalah untuk memahami pesan keseluruhan dari Injil Yohanes. Pelajaran ini bertujuan untuk melihat gambaran besar dari Injil Yohanes, tidak hanya berfokus pada detail-detail yang kecil. Kemudian yang kedua, sasaran dari pelajaran atau triwulan yang keempat ini adalah untuk memahami tema-tema utama yang terdapat dalam Injil Yohanes. Dan kita tahu beberapa tema yang disebutkan di dalam Injil ini adalah firman, kemudian terang, roti, air, Roh Kudus, kesatuan, tanda-tanda, kesaksian, dan juga tema tentang nubuat. Kemudian yang ketiga, sasaran yang ketiga adalah untuk mempelajari bagaimana tema-tema tersebut saling melengkapi dan menerangi satu dengan yang lain di dalam keseluruhan Injil. Dan yang keempat, sasaran yang keempat adalah untuk memahami keunikan Injil Yohanes dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya, terutama dalam fokusnya pada wawancara pribadi antara Yesus dengan 1 orang atau 2 orang. Sasaran yang kelima adalah untuk memahami Yesus Kristus, di mana pengenalan akan Yesus menuntun kepada kehidupan kekal. Dan yang terakhir, yang keenam, sasaran yang terakhir ini adalah untuk memahami Injil Yohanes dalam konteks keseluruhan Alkitab, mengingat bahwa seluruh Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Nah, mari kita lihat dasar firman Tuhan. Apa saja dasar Alkitabiah dari pelajaran yang pertama ini? Kita akan melihat ada 6 ayat yang menjadi dasar dari pelajaran kita pekan ini. Yang pertama, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di dalam ayat-ayat ini menceritakan mujizat pertama Yesus di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah pernikahan. Nah, hal ini menandai awal dari tanda-tanda mujizat Yesus dan menunjukkan kemuliaannya sehingga para murid percaya kepadanya. Kemudian dasar yang kedua adalah Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Ayat-ayat ini menceritakan kisah seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit parah. Kemudian Yesus menyembuhkan anak tersebut dari jarak jauh dengan hanya mengatakan bahwa anak itu akan sembuh. Dan ini menunjukkan kuasa firman Tuhan atau firman Yesus yang tidak terbatas oleh jarak. Kemudian yang ketiga, Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Di sini Yesus menyembuhkan seorang pria yang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Peristiwa ini menyebabkan konfrontasi dengan para pemimpin agama Yahudi karena dilakukan pada hari Sabat. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat dan memiliki kuasa untuk menyembuhkan
kapan saja. Kemudian dasar yang keempat, Markus pasal 3 ayat 22-23. Di sini Yesus menanggapi tuduhan dari para ahli Taurat dan mengatakan bahwa dia mengusir setan, yang mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah, Yesus menggunakan perumpamaan tentang kerajaan yang terpecah untuk menunjukkan ketidakbenaran tuduhan mereka dan bahwa kuasanya berasal dari Allah, bukan dari setan. Dasar yang kelima, Matius pasal 12 ayat 9-14. Di sini Yesus menyembuhkan seorang pria yang tangannya lumpuh di hari Sabat. Dan ini menimbulkan kemarahan dari para pemimpin agama Yahudi. Di sini Yesus menggunakan peristiwa ini untuk mengajarkan bahwa perbuatan baik dan menolong orang lain adalah hal yang lebih penting daripada kebutaan atau daripada ketaatan buta pada hari Sabat. Kemudian dasar yang keenam atau dasar yang terakhir, yaitu Yohanes pasal 6 atau Yohanes pasal 5 ayat 16-47. Di sini Yesus menjelaskan hubungannya dengan Allah, yaitu Allah Anak dan Allah Bapa setelah konfrontasi tentang penyembuhan pada hari Sabat. Ia menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang bekerja sesuai kehendak Bapa, memiliki kuasa untuk menghakimi dan memberikan hidup. Dan bagian ini menekankan bahwa Yesus diutus oleh Bapa dan memiliki otoritas yang sama dengan Bapa. Mari kita lihat tentang judul pelajaran sekolah Sabat kita yang pertama ini, yaitu tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Muncul pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan tanda-tanda? Dan tanda-tanda ini dari siapa? Dan untuk maksud apa ada tanda-tanda ini? Baik saudara, apa yang dimaksudkan dengan tanda-tanda? Dalam pelajaran pekan ini, tanda-tanda ini mengacu pada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus seperti yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Kata tanda di sini tidak hanya berarti sebuah keajaiban atau peristiwa supranatural, tetapi lebih kepada suatu peristiwa yang menunjukkan kebenaran yang lebih dalam, yaitu identitas Yesus sebagai Mesias. Dan mujizat-mujizat ini bertujuan untuk menunjukkan kuasa ilahi Yesus yang mengerahkan perhatian orang-orang kepada siapa Yesus sebenarnya. Nah, kemudian tanda-tanda ini dari siapa? Nah, tanda-tanda ini berasal dari Yesus Kristus. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus adalah manifestasi dari kuasa ilahi yang menunjukkan bahwa Dia adalah anak Allah dan Mesias yang diutus untuk membawa keselamatan bagi manusia. Kemudian, apa maksud dari tanda-tanda ini? Nah, saudara-saudara, maksud dari tanda-tanda ini adalah untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Kristus, Dia adalah anak Allah, dan agar orang-orang yang melihat atau mendengar tentang mujizat-mujizat tersebut menjadi percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, mereka dapat memiliki hidup dalam namanya sesuai dengan Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Nah, saudara-saudara, tanda-tanda ini juga digunakan untuk menyingkapkan sifat sejati dari Allah dan rencana keselamatannya. Penubuat di dalam Desire of Ages halaman 406 mengatakan, setiap mujizat yang dilakukan Kristus adalah tanda keilahiannya. Kemudian kita mungkin bertanya, apa pengertian menunjuk kepada jalan? Nah, saudara-saudara, menunjuk kepada jalan berarti bahwa tanda-tanda atau mujizat yang dilakukan Yesus bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah petunjuk atau petunjuk ke arah yang lebih penting, yaitu untuk mengenal Yesus sebagai jalan menuju keselamatan. Setiap mujizat menunjukkan kepada siapa Yesus, apa yang Dia tawarkan, yaitu hubungan dengan Allah dan hidup yang kekal. Mungkin kita bertanya, jalan siapa dan untuk apa jalan tersebut? Saudara-saudara, jalan ini adalah jalan Yesus. Dan seringkali Yesus menyebutkan dirinya sebagai jalan. Yohanes 14 ayat 6, jalan kebenaran dan hidup. Nah, saudara, jalan ini mengacu kepada Yesus sebagai satu-satunya penghubung antara manusia dan Allah Bapa. Maksud dari jalan ini adalah untuk memimpin manusia kepada keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita masuk kepada ayat inti kita.
Ayat inti kita pekan ini terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Di sana Alkitab mengatakan seperti ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh ayat inti ini. Pertama-tama mari kita lihat apa kisah yang mendahului ayat inti kita. Saudara, Yohanes mencatat peristiwa yang mendahului ayat ini adalah peristiwa tentang keraguan-raguan Thomas tentang kebangkitan Yesus. Thomas yang tidak hadir saat Yesus menampakkan diri kepada para murid, meragukan kebangkitan Yesus dan mengatakan bahwa ia tidak akan percaya kecuali melihat tanda atau dia melihat bekas luka Yesus. Tetapi kemudian 8 hari sesudah itu, Yesus kembali menampakkan diri dan menyuruh Thomas untuk menyentuh lukanya. Tetapi Thomas kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Tuhanku dan Allahku di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Nah, mari kita lihat pengertian dari ayat inti ini. Apa pengertian tanda lain yang tidak tercatat dalam kitab ini? Kemudian mengapa tanda itu tidak tercatat dan apa tanda yang tidak tercatat itu? Berikan contohnya. Nah, saudaraku yang terkasih, tanda lain yang tidak tercatat di dalam kitab ini mengacu pada mujizat-mujizat pengajaran dan tindakan Yesus yang tidak ditulis oleh Yohanes dalam Injilnya. Yohanes menyatakan bahwa masih banyak peristiwa lain yang Yesus lakukan selama pelayanannya, namun tidak semua dicatat di dalam Injil ini. Tidak semua tanda dicatat karena alasan ruang dan seleksi yang dibuat oleh penulis. Dan di sini Yohanes memilih tanda-tanda tertentu yang dianggap paling penting untuk menekankan pesan dari inti dari Injilnya itu sendiri. Nah, saudaraku, di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1068 di sana dikatakan bahwa bukanlah tujuannya untuk memberikan sejarah yang lengkap atau bahkan biografi yang mendetail tentang Yesus. Ia memilih tanda-tanda yang menjadi dasar dari tema dan tujuannya dalam menulis. Nah, saudara, di dalam Injil Sinoptik ada beberapa mujizat yang tidak dicatat oleh Yohanes, tetapi dicatat oleh orang-orang atau dicatat oleh kitab-kitab yang lainnya. Contohnya adalah cerita tentang meredakan angin ribut di danau, kemudian memberi makan 4.000 orang, kemudian juga ada cerita tentang menyembuhkan 10 orang kusta. Dan ada beberapa mujizat lainnya juga yang dicatat oleh Injil-Injil yang lain tetapi tidak dicatat oleh Yohanes. Nah, saudara, jadi secara keseluruhan, Injil Yohanes memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan Injil Sinoptik lainnya yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dengan fokus yaitu Yohanes sementara mengajarkan identitas daripada Yesus daripada memberikan dokumentasi dari setiap mujizat secara rinci atau detail. Nah, mari kita lihat frase berikutnya, apa pengertian telah dicatat supaya kamu percaya. Dan bagaimana cara agar bisa percaya dengan yang telah dicatat itu. Nah, saudara, frase ini berarti bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Injil Yohanes dipilih secara khusus untuk membantu pembaca memahami dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Cara agar orang dapat percaya dengan catatan itu adalah melalui membaca, merenungkan, dan mempelajari kisah-kisah tersebut dengan hati yang terbuka. Mujizat dan ajaran Yesus yang dicatat ini berfungsi sebagai bukti bahwa Yesus adalah Anak Allah. Nah, mungkin kita bertanya, apa pengertian dengan imanmu memperoleh hidup dalam namanya dan bagaimana caranya? Nah, saudaraku,
Imanmu memperoleh hidup dalam namanya berarti dengan mempercayai Yesus sebagai Mesias, seseorang akan menerima kehidupan yang kekal. Hidup ini bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi hidup kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga atau kehidupan setelah kematian. Sedangkan frase memperoleh hidup dalam namanya memiliki penekanan bahwa dengan percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah, seseorang akan menerima hidup kekal atau hidup di dalam namanya. Nah, kata hidup di dalam namanya ini berarti bahwa hidup yang berasal dari kuasa dan otoritas Yesus. Dengan kata lain, bahwa kehidupan kekal bukan berasal atau bukan sesuatu yang bisa diperoleh, melainkan usaha manusia itu sendiri. Bukan sesuatu yang diperoleh dari usaha manusia itu sendiri, melainkan sesuatu yang dapat diperoleh melalui hubungan dengan Yesus atau hubungan yang kuat melalui iman kepada Yesus. Dan ini adalah sumber kehidupan dari apa yang akan diberikan kepada orang tersebut. Jadi ayat ini menyatakan bahwa kita tidak bisa mendapatkan kehidupan kekal itu dengan kuasa kita, karena kita tidak memiliki kuasa dan otoritas itu. Hanya lewat iman kepada Yesus, maka kita bisa mendapatkan hidup kekal itu bersama dengan Kristus. Bob Wilkin dan juga D.A. Carson mengatakan jika kepercayaan kepada Yesus sebagai Mesias adalah dasar untuk menerima hidup kekal. Kemudian tanda-tanda yang Yesus lakukan ini berfungsi sebagai bukti otentik identitasnya dan memanggil pembaca untuk memiliki iman kepadanya. Dari ayat inti kita berpindah kepada pokok pembahasan pernikahan di Kana. Nah, dalam konteks cerita dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11, bagaimanakah kisah pernikahan di Kana hingga Yesus membuat tanda atau mujizat untuk pertama kali? Suatu kali ada perkawinan di Kana yang di Galilea, di mana ibu Yesus hadir. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke sana. Di tengah pesta, mereka kehabisan anggur dan ibu Yesus menyampaikan hal itu kepada Yesus, yang kemudian mengatakan kepada para pelayan agar mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus kemudian menyuruh mereka mengisi 6 tempayan yang ada di situ dengan air sampai penuh, dan setelah itu mereka diperintahkan untuk menyedok dan membawanya ke pemimpin pesta. Mereka menuruti semua yang diperintahkan Yesus sampai pemimpin pesta mengecap bahwa air itu telah menjadi anggur yang baik. Itulah mujizat pertama yang dibuat Yesus, yaitu air menjadi anggur. Nah, sekarang apa pelajaran dari masing-masing tokoh dari kisah pernikahan di Kana ini? Yang pertama, pelajaran dari Maria. Maria, ibu Yesus, memiliki iman yang kuat. Dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri, namun percaya bahwa Yesus sanggup menolong pada waktu itu. Alfa Omega jilid 5 halaman 146 katakan bahwa ia percaya padanya dengan teguh. Terhadap iman inilah Yesus memberi sambutan. Yang kedua, pelajaran dari para pelayan yang tidak mengenal Yesus, yaitu pelajaran tentang ketaatan yang tanpa memiliki keraguan. Mereka bisa saja berargumen untuk menolak menurut pada perkataan Maria atau perintah Yesus. Namun mereka pada waktu itu memilih untuk menurut sepenuhnya kepada perkataan dan perintah Yesus. Yang ketiga, pelajaran dari pemilik pesta yang diuntungkan. Baik para tamu, pemimpin pesta, dan juga pemilik pesta, mereka tidak menyadari bahwa persediaan anggur sudah habis. Namun tanpa disadari pula, kehadiran Yesus telah membawa berkat bagi pemilik pesta itu. Sering kita tidak menyadari bahwa oleh Yesus, hidup kita telah dipenuhi dengan banyak berkat. Yang keempat, pelajaran dari Yesus. Yang pertama, dia menunjukkan penghormatan terhadap orang tua, dalam hal ini kepada Maria ibunya. Yang kedua, kepeduliannya terhadap kebutuhan manusia. Ketiga, dengan menyatakan saatku belum tiba, Yesus menolak promosi manusia untuk kemesiasannya. Dan yang keempat, melalui mujizat ini, Yesus menunjukkan otoritasnya yang menimbulkan sinar pengharapan di hati banyak jiwa yang hadir pada pesta itu. Alfa Omega jilid 5 halaman 149 mengatakan, Yesus memulai pekerjaan pembaruan oleh menunjukkan simpati yang erat dengan kemanusiaan. Nah, mengapa sepertinya di zaman Musa, Yesus dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 15 hanya sebagai seorang nabi? Pertama, mari kita lihat konteks dalam Ulangan 18 ayat 15 di mana Musa menubuatkan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu
dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Oleh inspirasi Roh, hal ini disampaikan Musa dalam konteks ketika dia hendak meletakkan tugasnya sebagai nabi dan pemimpin bangsa Israel. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 1017 mengatakan bahwa ini merupakan nubuatan yang menunjuk kepada Yesus. Walaupun demikian, frase nabi sama seperti aku digunakan di sini demi untuk memenuhi konteks pemahaman orang Israel pada waktu itu yang mendengar dan menyaksikan secara langsung Musa berbicara dan kemudian bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan Musa, siapa yang akan diutus Allah memimpin mereka sebagai nabi setelah Musa. Yesus dinubuatkan atau bisa jadi dianggap sebagai nabi di sini harus dilihat dalam konteks dia diutus Bapa untuk menyatakan kehendak Allah sama seperti Musa dan nabi-nabi yang lain. Selain itu, sama seperti Musa memimpin bangsa Israel, Yesus berperan sebagai seorang pemimpin untuk menuntun umat bukan lagi keluar dari tanah perbudakan Mesir, namun keluar dari kungkungan atau lepas dari belenggu dosa. Perlu kita ingat juga bahwa dalam hal peran atau tugas, Yesus tidak hanya dinubuatkan sebagai seorang nabi yang akan datang, tetapi juga sebagai imam dan raja. Mazmur 110 ayat 4 mencatat Yesus sebagai seorang imam menurut peraturan Melkisedek, dan hal ini diakui dalam Ibrani 5 ayat yang ke-10. Kemudian Sakaria 9 ayat 9 dan Yesaya 9 ayat 6 menubuatkan Yesus sebagai raja. Dalam perjanjian lama, 3 tugas dan jabatan ini membutuhkan pengurapan minyak. Pengurapan untuk nabi, contohnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 16, kemudian imam Keluaran 30 ayat 30, dan raja 1 Raja-Raja pasal pertama ayat yang ke-34. Inilah yang disebut oleh para teolog sebagai threefold offices of Christ, yaitu nabi, imam, dan raja yang secara sempurna tergenapi di dalam Yesus. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa diinterpretasi bahwa Yesuslah nabi yang dimaksud dalam nubuatan itu? Apa dasarnya? Bukankah ada banyak nabi sebelum Yesus? Memang ada banyak nabi sebelum Yesus yang mungkin bisa menjadi penggenapan dari nubuat Musa dalam Ulangan 18 ayat 15. Namun demikian, Andrews Study Bible halaman 236 mengatakan bahwa yang dimaksud tidak mungkin seorang nabi biasa karena Musa memiliki akses berhadapan muka dengan muka yang unik kepada Allah. Ulangan 34 ayat 10-12 mengatakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Itulah sebabnya Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 1017 mengatakan bahwa hanya Kristus yang dapat sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam nubuatan Musa tersebut. Di sisi lain, Yesus juga mengakui dirinya sendiri sebagai nabi dalam arti menjalankan tugas atau peran sebagai nabi ketika dia katakan dalam Lukas 4 ayat 25 bahwa seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Kemudian ada kesaksian banyak orang, Lukas 7 ayat 16. Katakan semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Sekarang manakah lebih tinggi statusnya, anak Allah atau nabi? Jelas dalam konteks status, anak Allah lebih tinggi kedudukannya daripada nabi. Yesus sebagai anak Allah menurut King James Bible Dictionary menunjukkan kesetaraannya dengan Bapa, menyebut Kristus sebagai anak Allah berarti menyatakan keilahiannya yang benar dan tepat. Dalam kedudukannya sebagai anak Allah, Ibrani 1 ayat 1-4 menyebut Yesus sebagai pencipta. Dan dikatakan di dalam ayat 3 dan 4, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Perlu kita mengerti bahwa anak Allah ini adalah gelar kodrati Yesus, bukan sebuah jabatan atau tugas, sebab dia adalah Allah. Sedangkan nabi adalah sebuah jabatan dan tugas yang diberikan kepada seorang manusia untuk menyatakan kehendak atau keputusan Tuhan. Amos 3 ayat 7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi.
Dalam konteks inkarnasi Yesus sebagai manusia, Yesus menjalankan tugasnya sebagai utusan, sebagai seorang nabi walaupun dia adalah anak Allah. Mari kita pindah kepada pokok pembahasan tanda kedua di Galilea. Dari konteks kisah di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54, apa kisah tanda atau mujizat Yesus yang kedua? Diceritakan bahwa Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Di sana ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sekarat. Waktu dia mendengar Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, ia pergi menemui Yesus dan meminta agar Yesus datang dan menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Dia mendesak Yesus untuk datang sebelum anaknya mati. Walaupun sempat menyinggung bahwa bila pegawai istana itu tidak melihat tanda dan mujizat dia tidak percaya, Yesus kemudian mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu pun percaya perkataan Yesus lalu pergi. Di tengah jalan, hamba-hambanya datang dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lantas ia bertanya jam berapa anaknya mulai sembuh, dan dari jawaban mereka ia dapati waktu itu tepat saat Yesus mengatakan kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Sekarang pelajaran dari mujizat yang kedua ini seperti apa? Pelajaran dari kisah mujizat yang kedua ini adalah yang pertama, pegawai istana itu berkorban untuk kesembuhan anaknya yang hampir mati. Dia ingin bertemu Yesus secara langsung dan memohon pertolongan walaupun pena inspirasi katakan dalam Alfa Omega Jilid 5 halaman 201 dan 202 bahwa dia hanya memiliki sedikit iman dan ada keraguan di hatinya tentang Yesus. Dari halaman yang sama kita dapati pelajaran yang kedua, yaitu setelah ditegur Yesus, bangsawan ini insaf dari kebimbangannya dan menjadi percaya sepenuhnya kepada Yesus dengan iman yang sama seperti Yakub. Bukan saja ia percaya bahwa anaknya akan sembuh, tetapi juga dengan keyakinan yang teguh, ia percaya pada Kristus sebagai penebus. Ini dikatakan di Alfa Omega Jilid yang kelima, halaman 202. Yang ketiga, jangan pernah lupa bahwa Yesus dapat membaca hati kita. Dia menyelidiki semua motif kita, sama seperti dia menyelidiki motif dari bangsawan tersebut. Dia ingin kita datang kepadanya dengan iman yang teguh tanpa ada keraguan atau kebimbangan. Dan jangan pernah mencari Yesus karena motif mementingkan diri sendiri atau iman yang bersyarat. Halaman 203 katakan bahwa Yesus merindukan supaya kita meninggalkan sifat mementingkan diri yang menuntun kita untuk mencari Dia. Dengan mengakui keadaan kita yang tak berdaya dan keperluan kita yang besar, kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kasih-Nya. Pelajaran yang keempat adalah percaya tanpa melihat. Andrew Study Bible halaman 1366 katakan, tujuan dari tanda-tanda adalah untuk menghasilkan iman, tetapi iman yang terbaik tidak didasarkan pada tanda atau mujizat. Perintah Yesus telah membangkitkan iman yang tulus di dalam diri pegawai istana itu. Ia telah percaya walaupun tidak melihat. Ia adalah wakil dari mereka yang percaya tanpa melihat. Dan pelajaran yang kelima adalah bukan hanya bangsawan itu yang percaya, namun juga seluruh keluarganya. Pengalaman pertemuannya dengan Kristus telah membuat dia percaya dan bertobat. Kepercayaannya telah membuka pintu bagi mujizat Allah bekerja untuk kesembuhan anaknya, serta ia menuntun keluarganya juga untuk mendengar pengajaran Yesus dan percaya. Kita yang telah mengalami pertemuan kasih karunia Allah, haruslah menjadi orang-orang yang menuntun keluarga kita, bahkan orang lain untuk mengenal Yesus dan menjadi percaya. Sekarang apa tujuan dan maksud Yesus membuat mujizat yang kedua? Komentar dari Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 943 sampai 945 memberikan dua kemungkinan tentang tujuan dan maksud Yesus membuat mujizat yang kedua. Yang pertama, tujuan dan maksudnya lebih bersifat personal, yaitu Yesus ingin menunjukkan bahwa dibutuhkan iman yang tanpa syarat, iman yang tanpa adanya pertanyaan keraguan sebelum kuasa ilahi dapat dinyatakan. Yesus menuntut pegawai istana itu percaya sebelum melihat. Sang bangsawan diharuskan pergi tanpa bukti bahwa permintaannya telah dikabulkan. Imannya sedang diuji. Ia harus menerima pemberian itu melalui iman saja. Ia harus bertindak dengan iman, percaya bahwa ia telah menerima apa yang dimintanya. Tujuan dan maksud yang kedua dari mujizat kedua itu adalah untuk persiapan pusat pelayanan Yesus, yaitu di Kapernaum. Halaman 945 dari Seventh-day Adventist Bible Commentary volume yang kelima mengatakan hasil dari mujizat ini memiliki jangkauan yang begitu luas.
Anak itu disembuhkan, seluruh keluarga menjadi percaya, dan jalan telah dipersiapkan bagi Yesus ketika sekitar 6 bulan kemudian ia menjadikan Kapernaum sebagai pusat pelayanannya di Galilea. Baik, mari kita tiba pada pokok diskusi mengenai mujizat di kolam Bethesda. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam peristiwa ini dari konteks pelajaran Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Nah, mari kita lihat apa kisah yang terjadi di kolam Bethesda ini. Nah, saudara, kisah yang terjadi di kolam Bethesda di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 ini menceritakan tentang mujizat Yesus pada saat menyembuhkan seorang pria yang telah lumpuh selama 38 tahun. Dan pria ini berada di kolam Bethesda itu sambil menunggu kapan akan terjadi atau kapan air itu akan bergerak, dan pada saat itu dia akan lompat karena mereka percaya pada saat air itu akan bergerak, orang yang terlebih dahulu jatuh di dalam kolam itu akan disembuhkan dari penyakitnya. Nah, mari kita lihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari tanda atau mujizat yang terjadi di kolam Bethesda ini. Di dalam Enduring Word Commentary, di sana mengatakan jika mujizat ini menunjukkan bahwa kuasa penyembuhan Yesus tidak bergantung pada kualitas atau kuantitas iman seseorang, tetapi hal ini menggarisbawahi bahwa penyembuhan terjadi bukan karena kepercayaan atau usaha manusia, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Itu dapat kita lihat sangat kental di dalam cerita penyembuhan di kolam Bethesda ini. Kemudian yang kedua dari Working Preacher Commentary, di sana mengatakan bahwa kalau kata-kata Yesus jangan berbuat dosa lagi menunjukkan bahwa Yesus menyembuhkan seseorang tidak hanya untuk kesembuhan fisik, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi pertobatan dan penyembuhan rohani. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Apa yang bisa dilakukan pada hari Sabat dan apa yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan kepercayaan gereja Advent? Nah, saudara, Ellen G. White di dalam Desire of Ages menjelaskan bahwa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat untuk menunjukkan bahwa hari Sabat adalah waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan baik dan menyelamatkan nyawa, bukan hanya sekedar mematuhi aturan ritualistik. Nah, penyembahan pada hari Sabat adalah cara Yesus atau penyembuhan pada hari Sabat adalah cara Yesus untuk memulihkan pemahaman yang benar tentang hari Sabat, yakni sebagai hari penyembuhan dan pembebasan, serta untuk menunjukkan bahwa hukum Sabat tidak dimaksudkan untuk membatasi perbuatan kasih dan kebaikan. Desire of Ages halaman 207 mengatakan, dengan menyembuhkan pada hari Sabat, Yesus menyatakan bahwa pekerjaan belas kasihan dan penyembuhan tidak bertentangan dengan hukum Sabat. Dan dia mengatakan bahwa Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan dia sebagai anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. 28 Doktrin Gereja Masih Advent hari ke-7 mengatakan bahwa Sabat adalah waktu untuk beristirahat dari pekerjaan harian dan juga semua kegiatan rutin, serta berfokus pada persekutuan dengan Allah, ibadah, dan pelayanan kepada sesama. Kegiatan yang mementingkan diri sendiri dan kegiatan komersial sebaiknya dihentikan pada hari ini. Sebaliknya, umat beriman diajak untuk melayani orang lain, seperti Yesus yang melakukan perbuatan baik dan menyelamatkan nyawa pada hari Sabat. Nah, saudara, dari kutipan di atas, kita dapat simpulkan bahwa apa yang bisa kita lakukan pada hari Sabat adalah pelayanan, kemudian persekutuan, perbuatan baik, menyelamatkan nyawa. Ini bisa kita lakukan pada hari Sabat. Tetapi sebaliknya, kegiatan yang mementingkan diri sendiri, kemudian kegiatan yang bersifat komersial, sebaiknya dihentikan pada hari Sabat. Nah, mari kita lihat pokok pembahasan selanjutnya mengenai hati yang keras. Nah, apa aturan Yahudi tentang hari Sabat? Mengapa orang yang disembuhkan sepertinya tidak tahu dan tidak mengenal Yesus? Dan apa mungkin tidak mengenal, kemudian ada iman, dan mengapa orang sakit itu bisa sembuh?
Nah, saudaraku yang terkasih, menurut aturan Yahudi, membawa barang pada suatu tempat ke tempat lain pada hari Sabat dianggap sebagai pekerjaan dan hal ini dilarang untuk dilakukan pada hari Sabat. Craig Kenner di dalam The Gospel of John, a Commentary, mengatakan bahwa Yahudi melarang membawa beban di tempat umum termaksud tempat tidur. Jadi hal ini dilarang menurut tradisi Yahudi. Nah saudara, peraturan ini mereka ambil dari interpretasi kitab-kitab, seperti contohnya mereka interpretasi Nehemia pasal 13 ayat 15 yang melarang membawa beban pada hari Sabat. Matthew Henry komentari mengatakan untuk sementara waktu ia tidak mau memperkenalkan diri sebab segera setelah mengadakan mujizat itu ia menghilang, ia membuat dirinya tidak dikenal. Jadi kenapa sampai orang itu tidak mengenal Yesus? Menurut komentar ini dikatakan bahwa Yesus sendiri yang membuat dirinya tidak dikenal karena setelah menyembuhkan orang ini, Yesus kemudian menghilang. Nah saudara, sepertinya maksud Yesus sendiri untuk membuat dirinya tidak dikenal. Nah mengapa Yesus lakukan ini? Kerinduan segala zaman halaman 205 mengatakan, orang banyak sedang menuju ke bait suci untuk berbakti dan ia mengetahui bahwa penyembuhan semacam itu akan menimbulkan prasangka orang Yahudi sehingga dapat mengakhiri pekerjaannya dengan tiba-tiba. Jadi sepertinya di sini Yesus melihat bahwa penyembuhan yang akan dia lakukan itu dapat mengakibatkan penolakan terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu Yesus memilih untuk tidak dikenal pada saat itu, untuk melakukan hal ini dengan cara tidak dikenal. Nah, cerita ini kemudian mengatakan bahwa Yesus kemudian bertemu dengan orang ini dalam bait suci. Dan Yesus kemudian sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada orang itu di dalam bait suci. Dan Alkitab mengatakan orang yang disembuhkan ini kemudian menceritakan bahwa Yesus adalah orang yang telah menyembuhkan dia. Kerinduan segala zaman halaman 209 mengatakan bahwa Yesus saat itu kemudian dibawa menghadap Sanhedrin untuk menjawab tuduhan karena pelanggaran akan hari Sabat. Jika pada hari itu bangsa Yahudi telah menjadi suatu bangsa yang merdeka, maka tuduhan yang semacam itu tentu akan menguatkan maksud mereka untuk membunuh dia. Jadi di sini sepertinya Yesus membuat satu keputusan yang sangat sulit, yaitu dia mengambil resiko bahwa ketika dia melakukan hal ini, dia pasti akan mendapatkan tantangan yang berat dari para pemimpin agama saat itu. Nah, apakah orang ini tidak memiliki iman dan dia disembuhkan? Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 ayat 949, di sana dikatakan bahwa patut dicatat bahwa Yesus tidak meminta pengakuan iman dari orang yang sakit itu sebelum menyembuhkannya. Namun, jelas sekali imannya bangkit karena panggilan peristiwa itu. Nah saudara, mengapa orang ini disembuhkan? Menurut Roh Nubuat di dalam Kerinduan Segala Zaman, ada dua alasan mengapa Yesus menyembuhkan orang itu. Yang pertama, oleh karena belas kasihan, di mana orang ini sudah menderita selama 38 tahun, dan Yesus mau menyembuhkan orang ini. Tetapi yang kedua, penyembuhan ini sengaja Yesus buat pada hari Sabat kepada orang ini dengan tujuan untuk merombak segala larangan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menurut Yesus itu adalah suatu larangan yang sia-sia. Nah saudara, apa dasarnya sehingga orang-orang Yahudi marah kepada Yesus? Siapa orang-orang Yahudi tersebut dan apakah mereka berhasil menganiaya Yesus? Nah saudara, mari kita lihat ada beberapa alasan, paling sedikit ada 3 alasan. Yang pertama, alasan yang pertama kenapa mereka marah kepada Yesus, karena Yesus membuat penyembuhan pada hari Sabat, di mana praktik ini bertentangan dengan ajaran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka marah kepada Yesus karena pengakuan Yesus yang menyamakan dirinya sama seperti Allah. Hal ini dianggap sebagai penghujatan bagi bangsa Yahudi. Kemudian alasan yang ketiga ini adalah alasan yang utama. Kenapa mereka marah kepada Yesus? Mereka marah kepada Yesus karena mereka
mau mempertahankan kekuasaan mereka sendiri. Kerinduan segala zaman halaman 210 mengatakan bahwa hati orang banyak yang menaruh simpati telah menerima ajaran cinta dan perbuatan baik yang bertentangan dengan upacara yang kaku yang dituntut oleh imam-imam. Jikalau imam-imam dan rabi-rabi tidak akan mencegahnya, maka pengajarannya itu akan dapat mengadakan suatu perubahan yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Jadi ini adalah motif utama kenapa mereka tidak suka dengan Yesus. Karena mereka takut posisi mereka, ketenaran mereka, kejayaan mereka, jabatan mereka itu akan hilang oleh karena pengajaran Yesus. Nah saudara, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang, dikatakan mereka ini adalah para imam dan juga rabi-rabi. Dan mereka ini melibatkan majelis tinggi Sanhedrin untuk menyerang Yesus, dan mereka berupaya untuk menganiaya Yesus pada saat itu. Nah, muncul pertanyaan, apakah mereka berhasil menganiaya Yesus? Nah, saudara, mereka tidak berhasil karena Yesus memiliki pengaruh yang besar di antara orang-orang pada saat itu. Sehingga mereka takut dengan reaksi yang muncul dari orang-orang yang mengagumi Yesus. Itu yang pertama, alasan mereka sampai mereka tidak berhasil menganiaya Yesus. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, nah pada saat itu Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi. Sehingga mereka tidak memiliki otoritas untuk mengeksekusi hukuman mati tanpa izin pemerintah Roma. Oleh karena itu mereka tidak jadi menganiaya Yesus. Tetapi apa yang mereka lakukan setelah itu? Ronobuat menjelaskan bahwa sejak hari itu mereka mengirimkan utusan-utusan di berbagai tempat untuk menghasut dan menentang ajaran Yesus. Bahkan mereka mengirimkan mata-mata untuk mengawasi semua tindakan dan perkataan Yesus untuk menemukan alasan yang kuat di kemudian hari agar mereka dapat menuduh dan menghukum Yesus. Terima kasih pendeta. Sekarang kita mencoba membahas tentang topik pernyataan Yesus. Apa pernyataan Yesus kepada orang Yahudi yang akan menganiaya dia sehubungan dengan tentang siapa dia dan apa misinya menurut Yohanes 5 ayat 19-47. Yang pertama, dalam Yohanes 5 ayat 19-30, Yesus menjelaskan tentang hubungannya dengan Bapa yang sungguh intim. Ayat 19 katakan, apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kemudian ayat 20 katakan, Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya segala pekerjaannya. Ayat 21 menyatakan bahwa anak dan Bapa sama-sama memiliki kuasa membangkitkan dan juga menghidupkan. Ayat 22 dan 23, Bapa menyerahkan penghakiman kepada anak supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Selebihnya adalah tentang detail kuasa membangkitkan dan menghakimi yang dipercayakan Bapa kepada anak, yaitu Yesus. Yesus membuat pernyataan tentang saksi-saksi yang kemudian mendukung pernyataan tentang siapa dia dan apa misinya. Pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis, Yohanes 5 ayat 33. Saksi yang kedua menurut ayat 36 adalah segala mujizat dan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian ayat 37, Bapa sendiri bersaksi tentang Yesus. Dan yang terakhir, melalui pernyataan Yesus adalah kesaksian dari kitab suci tentang dirinya sendiri. Yesus kemudian menghadapkan kepada para pendakwatnya dengan penghukuman mereka sendiri. Ia memulai dengan berkata di ayat 42 bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Kemudian Yesus membandingkan pelayanannya dengan sikap tidak percaya dan penolakan mereka. Yesus menegaskan bahwa Musalah yang mendakwa mereka, sebab apabila mereka menaruh percaya kepada Musa, maka mereka pasti akan percaya kepada Yesus, sebab Musa menulis tentang Yesus. Dengan demikian, Yesus membuat pernyataan bahwa dia adalah satu dengan Bapa. Dia datang untuk misi sebagai Mesias, dia yang diurapi. Identitas dan misinya didukung oleh Yohanes Pembaptis sebagai saksi. Kemudian pekerjaan-pekerjaan dan mujizat-mujizat yang dilakukannya juga merupakan suatu kesaksian tentang siapa dia dan apa misinya. Bahkan Bapa serta seluruh kitab suci menjadi kesaksian yang kuat tentang kemesiasan dan misinya. Pada akhirnya dia menentang para pendakwanya dengan menyatakan bahwa dialah pusat dari apa yang ditulis oleh Musa. Sekarang apa respon dari orang Yahudi setelah mendengar pernyataan Yesus tentang siapa dia dan misinya? Sebelumnya, Yesus telah menyatakan tentang hubungannya dengan Bapa dan apa misinya.
Ia katakan dalam Yohanes 5 ayat 17 bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan respon atau reaksi mereka adalah justru semakin marah. Ayat 18 katakan, Yohanes pasal 5, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Setelah memberi pernyataan dalam Yohanes 5 ayat 19-47, kemungkinan reaksi atau respon yang sama akan muncul dari kalangan orang Yahudi. Pasal 6 dan 7 Injil Yohanes menyinggung tentang keraguan, ketidakpercayaan, bahkan ada di antara murid-muridnya yang mengundurkan diri, serta masih ada niatan dari mereka untuk membunuh Yesus. Walaupun ada juga yang perlahan menjadi percaya, namun umumnya respon orang Yahudi adalah menolak Yesus dan tidak percaya. Nah, sekarang kita berpindah kepada pendalaman. Dari kisah, tanda atau mujizat kepada orang-orang yang disembuhkan, apa dasar utama mereka sembuh? Dasar mereka sembuh adalah iman dan percaya. Itu dasar mereka bisa sembuh. Setiap kisah mujizat kesembuhan pasti berhubungan dengan iman dan kepercayaan. Contoh, Matius 9 ayat 29, di sana dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kemudian Matius 15 ayat 28, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Atau bahkan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Alfa Omega jilid 5 halaman 207 katakan, taruhlah kehendak hatimu pada pihak Kristus, percayalah akan perkataannya, maka itu akan digenapi. Dan dalam berbuat menurut perkataannya, engkau akan menerima kekuatan. Sebaliknya, di Nazaret tidak banyak mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Matius 13 ayat 58 katakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, bagi mereka kok bisa memiliki iman padahal belum ketemu atau kenal Yesus? Bagaimana iman mereka mulai dan bertumbuh? Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang-orang yang mengalami atau memohon kesembuhan dari Yesus, iman mereka walaupun awalnya hanya kecil, tetapi muncul karena mendengar kabar tentang Yesus dan pekerjaannya. Alfa Omega jilid 5 halaman 274 mengatakan, di daerah Yesus bekerja banyak orang yang menderita penyakit ini, dan kabar tentang pekerjaannya sampai kepada telinga mereka, membawa suatu kabar yang memberi sinar pengharapan bagi mereka. Demikian pula dengan pegawai istana yang memohon kesembuhan bagi anaknya yang sekarat dalam Yohanes 4 ayat 46-54. Imannya walaupun sedikit dan bersyarat, namun muncul karena mendengar kabar tentang Yesus. Dari sanalah, dari pendengaran, iman mereka bertumbuh walaupun mereka belum pernah ketemu atau mereka belum pernah mengenal Yesus. Apa dasar kok Yesus mau menyembuhkan atau membuat mujizat? Yesus, saudaraku, digerakkan oleh belas kasihan. Di dalam dia menunjukkan atau menyatakan mujizat, membuat mujizat. Matius 14 ayat 14 katakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Hal yang sama dikatakan di dalam Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Dia menahirkan orang yang berpenyakit kusta. Kemudian bagi orang yang buta, Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Alfa Omega jilid 5 halaman 270 katakan, sementara ia menyaksikan penderitaan mereka yang telah datang kepadanya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan ia bersuka di dalam kuasanya mengembalikan kesehatan dan kebahagiaan mereka. Baik, kita tiba pada aplikasi. Apa yang harus kita lakukan supaya merasakan mujizat Yesus saat ini? Paling sedikit ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita kuatkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Kenapa? Karena Alkitab mengungkapkan bahwa banyak kali di dalam Alkitab, mujizat itu terjadi oleh karena ada iman. Kemudian yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Yang ketiga, pelajari dan renungkan firman Tuhan. Yang keempat, hidup sesuai ajaran dan teladan Yesus. Yang kelima, terlibat dalam pelayanan dan membantu sesama.
Dan yang keenam, bersikap terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Ya betul. Lantas apakah Yesus memberikan mujizat kepada orang berdosa atau orang yang jahat? Tidak ada seorang pun di antara kita, saya dan saudara yang tidak berdosa. Semua kita adalah orang yang berdosa. Rasul Paulus katakan dalam Roma 3 ayat yang ke-10 dan 23. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berdasarkan ayat ini, maka kita tahu bahwa asalkan kita mau percaya dan beriman kepadanya, maka mujizat Yesus bisa berlaku dalam kehidupan kita seberdosa apapun kita. Dan mujizat yang terbesar sebenarnya saudaraku bukanlah kesembuhan dari penyakit, melainkan pertobatan. Nyonya White katakan dalam buku manuskrip 6 1900 atau buku Evangelism halaman 289, pertobatan jiwa manusia bukanlah hal yang kecil. Ini adalah mujizat terbesar yang dilakukan oleh kuasa ilahi. Kemudian ditambahkan di dalam buku Our Father Cares halaman 273. Kasih Kristus di dalam hati yang dinyatakan dalam kehidupan melalui kuasanya yang ajaib, inilah mujizat terbesar yang dapat dilakukan di hadapan dunia yang telah jatuh dan penuh perselisihan. Marilah kita berusaha mengerjakan mujizat ini, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kita dan yang kita layani. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang berdosa seperti saya dan saudara yang mau percaya, Allah sanggup melakukan mujizat, baik itu kesembuhan atau mujizat lainnya, namun yang paling penting adalah pertobatan dan perubahan hidup yang kita alami di dalam anugerah dan kuasa Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Terima kasih menuntun kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, mengerti apa yang kami pelajari dan diskusikan bersama. Tuhan, kiranya Engkau tanamkan kebenaran ini di hati dan pikiran kami, dan biarlah oleh kasih dan kemurahan Tuhan serta kuasa-Mu, itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami semua, serta mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan di sepanjang minggu yang telah kita lalui. Sehingga kita boleh tiba lagi di hari Sabat Tuhan yang suci dan kudus dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh rasa syukur untuk menyembah Tuhan. Pada pagi hari Sabat ini, dalam motivasi anggota bekerja, kita akan melihat nasihat firman Tuhan yang boleh memberikan semangat kepada kita untuk bagaimana kita boleh menjadi pekerja-pekerja Kristus yang penuh semangat, penuh motivasi, dan boleh berhasil. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam melaksanakan misi penyelamatan jiwa-jiwa, ada mungkin beberapa orang yang memberikan alasan-alasan untuk belum terlibat di dalam pekerjaan penginjilan secara langsung atau secara aktif. Ada yang beralasan, saya belum bisa berbicara di hadapan banyak orang. Ada yang berkata, saya belum tahu mengajar Injil dengan fasih. Bahkan ada yang ragu-ragu, apakah pekerjaan ini berhasil atau tidak? Apakah pekerjaan ini bisa terlaksana dengan baik atau tidak? Perasaan ragu-ragu ini sudah muncul sejak murid-murid Kristus bersama-sama dengan Kristus. Bahkan ketika Yesus Kristus akan naik ke sorga, perasaan ragu-ragu ini muncul di antara beberapa murid. Dan itu kita boleh menemukan informasinya di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan ayatnya. Matius 28 ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ragu-ragu, kurang percaya adalah satu hal yang dapat merusak dan menggagalkan pekerjaan Injil. Sebagai umat Tuhan, kita harus yakin bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan dari Kristus. Dan Kristus sendiri yang akan menyertai saudara dan saya di dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa.
Yesus mengetahui keberadaan dari murid-murid pada waktu itu. Dia juga tahu keberadaan saudara dan saya saat ini. Bila ada yang masih ragu-ragu dalam pekerjaan ini, bila ada yang masih kurang percaya apakah pekerjaan ini bisa sukses atau tidak, apakah saya mampu untuk mengabarkan Injil, apakah saya siap untuk diutus pergi dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa, Yesus memberikan jaminannya. Yesus memberikan kekuatan dan penyertaannya. Di dalam ayat-ayat ini ada dua hal yang Yesus berikan kepada murid-murid untuk supaya mengatasi keraguan-raguan dan kurang percaya dari beberapa murid pada saat itu. Dan itu juga bisa menjadi bekal bagi saudara dan saya sekarang agar kita tidak ragu di dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Hal yang pertama yang Yesus berikan kepada para murid yang ragu-ragu ini di dalam ayat yang ke-18 dari Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi." Itu berarti pekerjaan ini, saudara dan saya yang terlibat di dalamnya, akan diberikan kuasa yang sama. Itu berarti pekerjaan ini adalah pekerjaan dari oknum yang berkuasa. Itu berarti kita sedang bekerja bersama-sama dengan oknum yang tidak akan pernah mengenal kata gagal. Karena segala kuasa telah diberikan kepada Yesus Kristus. Perintah mengabarkan Injil adalah perintah Yesus Kristus. Dan dengan demikian, kita yang terlibat dalam pekerjaan ini akan diberikan kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ke-8, di sana juga Yesus memberikan jaminan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan memiliki kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Ini jaminan pertama yang Yesus berikan, mengatasi keraguan-raguan. Jadi bila ada yang masih ragu-ragu, apakah saya mampu, apakah saya siap untuk pergi menginjil, apakah pekerjaan ini bisa berhasil atau tidak, jangan pernah ragu saudara-saudara, karena kuasa Kristus akan diberikan kepada kita dan kita bekerja bersama-sama dengan oknum yang paling berkuasa di sorga dan di bumi. Jaminan kedua yang Yesus berikan terdapat dalam ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam pekerjaan ini kita tidak akan dibiarkan sendirian. Ada kalanya kita merasa ditinggalkan oleh teman-teman, oleh rekan kerja, karena kebenaran yang kita miliki, karena Injil yang kita beritakan. Tetapi yakin dan percaya, Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pekerjaan ini mungkin akan ada bahaya-bahaya, tantangan-tantangan yang kita hadapi, penolakan-penolakan dari banyak orang. Tetapi Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bukankah ini jaminan yang boleh memberikan semangat kepada kita untuk bekerja bagi Kristus, untuk terus aktif dalam pekerjaan penginjilan? Karena Kristus telah mengaruniakan kuasanya dalam diri kita, kita dimampukan untuk menginjil, dan kita tidak sendirian dalam pekerjaan ini. Yesus Kristus, Allah Roh Kudus akan menyertai kita, mengurapi kita, sehingga kemana saja kita pergi dan berada, ada jaminan keberhasilan yang Tuhan berikan, karena Yesus Kristus menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia akan menyertai kita dan mengaruniakan keberhasilan-keberhasilan dalam pekerjaan misi ini. Sehingga akan ada banyak jiwa yang akan dipersiapkan bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Yesus terindah, Raja alam semesta, anak Allah dan manusia.
Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, dimuliakanlah kiranya nama-Mu. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, memuji membesarkan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang hidup, yang layak disembah, dipuji, dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan berkat-berkat Sabat, melalui acara-acara ibadah yang telah kami ikuti, sejak dari sekolah Sabat, cara rumah tangga, dan pelayanan perorangan. Kami yakin dan percaya, kami dikuatkan dengan semua berkat firman yang telah kami dengarkan. Bahkan kami boleh dikuatkan dengan doa-doa yang kami naikkan ke hadirat Tuhan yang kudus. Sehingga kami yakin dan percaya berkat-berkat Sabat boleh kami nikmati pada sepanjang hari Sabat ini. Ya Tuhan, kami rindu kuasa sorga melalui Allah Roh Kudus menjadi bagian kami, agar kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia dan menjadi saksi-saksi bagi Kristus yang boleh pergi untuk mengabarkan kabar keselamatan. Gunakanlah kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyertai kami dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami, bahkan dalam tugas kami sebagai saksi-saksi bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat Sabat. Kami berdoa kepadamu sambil mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat di dalam Matius 27 ayat 17 sampai yang ke-24. Seperti biasa, kita akan baca secara bergantian, dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran.
Sahabat-sahabat Cornelius Media, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Bapa Tuhan kami, oleh karena kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau sungguh amat baik. Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan juga Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur pada hari Sabat ini, hari yang Engkau ciptakan, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai khalik dan dengan sesama kami manusia. Kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan, kesalahan, dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Ampuni dan layakkanlah kiranya kami, supaya kami dapat mendekatkan diri menghampiri takhta anugerah-Mu. Pada kesempatan ini, mau berdoa untuk pembicara, hamba Tuhan, Pendeta Rudi Frans. Urapi hamba Tuhan, kuasa Roh Suci menolong dan memampukan untuk menyampaikan firman kebenaran, sehingga kami semua diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah ini dan terbaring sakit, apakah itu di rumah ataupun di rumah sakit, dengan berbagai kendala, tantangan yang mereka hadapi. Apabila mereka sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Apabila mereka dalam keadaan lemah iman, Tuhan melawat dan menguatkan, panggil mereka kembali. Dalam berbagai rupa-rupa persoalan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua akan didapati setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih untuk sukacita ibadah yang boleh kami nikmati. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sempurnakanlah ibadah kami ini, sempurnakanlah doa yang kami layangkan ini, bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops are. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Ayat tema kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya,
ia berdosa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepadanya, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Saat ini siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami roh suka mendengar, dan kami boleh ditegur dengan firman Tuhan. Menyiapkan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jamah lidah hamba-Mu berbicara menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu usaha yang semakin berkembang dan semakin pesat, tidak pernah habis-habisnya. Usaha itu adalah asuransi. Karena segala sesuatu dalam kehidupan manusia, asuransi menawarkan kemudahan dan keamanan. Dari jiwa, kendaraan, barang-barang, bahkan untuk pendidikan, untuk masa tua, asuransi menawarkan keamanan kepada kita manusia. Semuanya adalah untuk cari aman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cari aman di mana-mana manusia. Dalam berbagai macam usaha, kehidupan, aman dibutuhkan. Tetapi, apa yang akan kita pelajari saat ini? Cari aman di sisi yang lain. Cari aman dengan menyakiti, mengorbankan orang lain, dan menyakiti hati daripada Allah. Kisah Alkitab, ada seseorang yang mencari aman, tetapi dia mengorbankan orang lain. Dan kisah itu terdapat di dalam Synoptic Gospel. Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes menuliskannya. Yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Benar, cerita tentang Pilatus. Matius 27 ayat 11 sampai 26. Dan mungkin kita akan melihat di dalam Injil yang lain. Tapi saudaraku, sebelum kita masuk kepada perikop ini,
kisah ini, kita harus cari tahu siapakah Pilatus itu. Pilatus adalah seorang gubernur Roma yang ditempatkan di Yudea. Yudea saat ini adalah Israel dan Palestina. Dia memimpin akan provinsi Yudea ini dari tahun 26 AD sampai tahun 36 AD sesudah Kristus. Kaisar Roma yang memerintah saat itu adalah Kaisar Tiberius. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sudah ditangkap oleh para imam dan tua-tua, mereka membawa Yesus Kristus kepada Pilatus. Kenapa para imam tua-tua membawa Yesus Kristus kepada Pilatus? Yang pertama, Matius 27 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan membawa Pilatus adalah untuk mengesahkan pemufakatan mereka untuk membunuh Yesus Kristus. Ingat, Yudea sementara dijajah, dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Dan para imam, orang-orang Yudea tidak bisa menghukum seseorang karena itu akan melanggar hukum pidana. Oleh sebab itu haruslah pemerintah yang menguasai waktu itulah yang harus menetapkan untuk tindakan menghakimi, menghukum seseorang. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Para imam telah mengkaji, mereka telah menyiapkan rencana, dan mereka mengusahakan supaya pemerintah terlibat. Untuk mencari aman diri mereka, mereka menggunakan pemerintah. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah, saudaraku, alasan rohani. Ketika saudara membaca Yohanes 18 ayat 28 sampai yang ke-31, lebih khusus ayatnya yang ke-30 dan juga 31, apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini? Yohanes 18 ayat 30 dan 31. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Lihat, saudaraku, mereka sadar, mereka menjaga kerohanian mereka sebagai kedok, sebagai topeng. Padahal mereka telah merencanakan untuk membunuh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kita, suatu rencana yang disiapkan secara matang oleh diri kita perorangan, atau beberapa orang, bahkan bisa jadi di rapat, di komite, ketika itu mau mengorbankan orang lain, menyusahkan orang lain, Tuhan sangat kecewa. Bisa dendam, bisa karena dengki, dia melakukan hal itu. Ada ungkapan mengatakan, lempar batu sembunyi tangan. Tapi Tuhan tahu hati mereka yang melakukannya. Ini semua dilakukan oleh para imam dan tua-tua karena mereka cari aman. Mereka tidak mau terlibat di dalam menghukum seseorang. Yang kedua, adakah alasan jika mau Pilatus membebaskan Yesus Kristus? Matius 27 ayat 18. Saudara, pamor daripada imam-imam dan tua-tua
ketika Yesus hadir waktu itu sudah mulai memudar. Banyak orang mau mendengarkan Yesus Kristus dengan ajaran-ajarannya yang sangat menjamah. Karena kecemburuan, karena merasa disaingi, maka mereka mencari alasan untuk membunuh Yesus Kristus. Pilatus tahu, ayat 18 Matius 27. Ini semua adalah karena dengki para imam dan tua-tua kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 18, kisah Saul ketika wanita-wanita menyambut tentara Israel pulang dari peperangan, mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jengkellah hati Saul, rasa disaingi. Dia takut nantinya Daud akan menggantikan dia. Kecemburuan, dengki bisa membuat rencana mencelakai orang lain. Tetapi bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Ketika Yesus sudah melayani, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30, Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah dia makin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Luar biasa, saudaraku. Dia tidak merasa disaingi. Dia tidak merasa bahwa dia adalah korban daripada kehebatan, kemajuan, ketokohan Yesus yang sangat diterima oleh orang banyak. Bagaimana dengan kita? Ketika ada orang lain yang lebih dari kita. Mungkin itu jabatan, mungkin itu pengaruh, mungkin itu pendidikan, gelar-gelar, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah kita sakit hati? Apakah kita kecewa? Bukankah kita harus mengatakan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil? Ellen White dalam bukunya Story of Hope, Kisah Pengharapan, halaman 84 alinea 3, mengatakan, dari mulanya Pilatus yakin bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Pilatus percaya bahwa Yesus memiliki karakter mulia dan sama sekali tidak bersalah yang mengharuskan menghukum dia. Lihat saudaraku, dari awal, dari awal Pilatus yakin dan dia tahu bahwa Yesus tidak layak untuk menerima hukuman. Sebenarnya dia bisa membebaskan Yesus Kristus. Tetapi dia tidak melakukannya. Sebenarnya saudara dan saya bisa mengangkat orang lain. Bisa memberikan keringanan orang lain. Bisa membela orang lain. Tetapi saya banyak kali tidak melakukan karena mungkin alasan-alasan tertentu. Yang ketiga, dari pelajaran Yesus Kristus ketika dihadapkan kepada Pilatus. Adakah usaha Pilatus membebaskan Yesus? Saudara, Matius pasal 27 ayat 17 dan 23 di sana mencatat bahwa Pilatus tidak mendapati kesalahan Yesus Kristus. Dan Pilatus seperti kebiasaan kekaisaran Roma waktu itu. Untuk membebaskan seorang penjahat. Saat itu ada seorang penjahat yang luar biasa kejahatannya. Yaitu Yesus Barabas. Pilatus menawarkan kepada orang banyak. Siapa yang akan dibebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Saudaraku, karena kedengkian, karena sudah dipengaruhi oleh para imam dan tua-tua, orang Yahudi waktu itu berteriak, salibkan Yesus Kristus, bebaskan Barabas. Oh, ini bahaya, saudara. Banyak kali kita tidak tahu situasi yang sebenarnya terjadi. Tetapi kita terbawa,
tetapi kita terprovokasi dengan beberapa orang yang menyebabkan kita berdosa bersama-sama dan menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari lebih jauh kita melihat di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Lukas 23 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Jadi aku menghajar dia, lalu melepaskannya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pilatus mengatakan dengan gamblang, tuduhan yang kalian berikan kepadanya tidak didapati. Baiklah, aku akan menyesah dia dan membebaskan dia. Tetapi kedegilan hati, karena sudah terpengaruh, maka orang banyak berkata, ayat 18, bebaskan Barabas, salibkan Yesus Kristus. Pilatus benar-benar dia tahu Yesus tidak bersalah. Saudara, pernahkah kita ada pada situasi seperti ini, kemudian terbawa tanda kutip arus deras, tanda kutip cari aman, untuk berbicara, untuk membela yang benar? Seringkali kita akan menghadapi risiko. Dan selalu risiko itu kita akan hadapi. Cari aman, mengorbankan orang lain, menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang keempat terakhir, kenapa Pilatus membiarkan menghukum Yesus Kristus? Bukankah dia punya kuasa membebaskan Yesus Kristus? Benar, saudara. Yohanes 19 ayat 10, Pilatus berkata kepada Yesus Kristus, "Aku bisa membebaskan engkau. Aku bisa menyalibkan engkau." Tetapi ayat 24, Matius pasal 27 ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Lihat saudaraku, kekacauan mulai terjadi. Dia tidak mau ambil resiko ini akan terjadi. Saudaraku, Unruh di dalam Bible Encyclopedia Insight on the Scripture Reference Bible dengan judul Pontius Pilatus mengatakan begini, Pilatus adalah perwujudan kelemahan manusia, seorang politikus arketipe yang bersedia mengorbankan satu orang demi stabilitas. Istilah saudaraku bahwa dikatakan mengorbankan satu orang untuk stabilitas, untuk keamanan, simbol kalau digunakan adalah Pilatus. Prototipe daripada tindakan yang seperti ini. Dan itu benar. Karena kekacauan mulai terjadi, Pilatus tidak mau ambil risiko. Dia cari aman. Bahkan orang mengancam Pilatus. Yohanes 19 ayat 12 dan 16. Mereka katakan kepada Pilatus, "Kalau engkau membebaskan Yesus Kristus, kami akan lapor kepada Kaisar bahwa engkau tidak bersahabat dengan Kaisar. Karena Yesus Kristus mengangkat dirinya adalah raja orang Yahudi. Dan Kaisar tentunya tidak suka hal itu." Pilatus takut. Dia membiarkan orang banyak menyalibkan Yesus dengan persetujuan daripada Pilatus. Situasi seperti Pilatus mungkin kita pernah alami. Mungkin kita sementara alami
Dan pasti kita akan alami apa yang harus kita buat. Saudara, ketika mencuci tangan, latar belakang daripada cuci tangan ini, di dalam buku Ulangan 21, ketika tua-tua Israel diperhadapkan kepada masalah, ada korban yang tidak tahu pelakunya, mereka berkumpul, setelah diteliti tidak dapat siapa yang melakukan, mereka semua cuci tangan, menadakan, mereka tidak bertanggung jawab untuk apa yang sudah terjadi. Dan Pilatus melakukannya. Pernahkah kita mencuci tangan walaupun kita tahu masalah, walaupun kita tahu siapa yang salah dan benar, kita cuci tangan dan diam 1000 bahasa? Sanggupkah kita mengatakan apa yang ditulis oleh Ellen G. White dalam Membina Pendidikan Sejati, halaman 53, alinea pertama. Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur. Manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa. Manusia yang berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Saudaraku, saya banyak kali mengkhotbahkan hal itu. Saya banyak kali memberikan motivasi kepada orang muda untuk berdiri teguh apa yang terjadi. Tetapi apakah saya sanggup mempraktekkannya ketika kita dihadapkan kepada peristiwa yang seperti ini? Allah di surga tidak mencari keamanan untuk dirinya. Dia tidak mencari keamanan untuk isi surga. Yohanes 3:16, dia menderita supaya kita aman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesimpulan pekabaran pada saat ini, cari aman dengan menutupi dosa. Cari aman dengan tidak berbuat apa-apa, padahal kita bisa punya kesempatan melakukannya, sangat menyakiti hati Tuhan. Cari aman karena jabatan dan lain-lain, sangat menyusahkan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan keberanian menyatakan benar itu benar, dosa itu dosa, walaupun kita menderita? Hanya dari Tuhan. Mari saudaraku, jangan kita cari aman di hadapan manusia dengan tawaran dunia yang luar biasa. Carilah aman dengan Tuhan. Adalah doa dan harapan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, siapalah kami ini Tuhan? Kami manusia yang lemah. Kami yang seringkali terlihat teguh dalam iman. Tetapi sebenarnya kami ini rapuh. Kami seringkali tidak sanggup mengatakan benar itu benar. Salah itu salah. Ketika ada risiko-risiko yang diperhadapkan kepada kami. Oh Tuhan, banyak orang mungkin yang menjadi korban karena diamnya kami. Banyak orang yang sebenarnya boleh kami berikan motivasi untuk bangkit, tetapi kami hanya diam. Tidak terkecuali Tuhan, tidak terkecuali sebagai pimpinan, sebagai umat biasa. Tolonglah kami Tuhan. Bisa kami memberikan keputusan-keputusan, memimpin rapat-rapat karena benci, karena kami tidak suka seseorang. Oh Tuhan, tolong ampuni. Dan kami rindu Tuhan, supaya penilaian kami kepada orang lain boleh menyenangkan hati Tuhan. Jangan biarkan kami mencari aman di atas penderitaan orang lain dan Tuhan disakiti. Berkati seluruh kami yang telah mendengarkan pekabaran ini, di mana saja kami berada. Kiranya berkat kesehatan, berkat kesetiaan, berkat di dalam kebutuhan hidup,
Tuhan berikan. Dan berikan kebahagiaan kepada kami. Menyiapkan kami untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Hidup kekal, bahagia selama-lamanya. Inilah doa dan harapan kami sempurnakan. Kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Michael Kelendonu, bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the valley.